namanya think outside the box, yaitu adalah kalau kita mau rodok gila, yaitu adalah yang paling penting kan manfaat. Jadi jangan terjebak aturan-aturan yang ada. Jangan terjebak yang paling parah, persepsi kita. Oke, jadi kita akan jelaskan bertahap Bu ya. Jadi ya. diolahnya. Oke, baik Kakak. Daripada saya panggil Cuk, no Cucuk kan saya kelihatan. Iya benar. Mbah, lagi. Oh, mbah dahsyat rapopo kan ngono ya. Dengan senang hati. Tapi sekali lagi nih, jadi ini kita jelaskan satu persatu ya, 4 tadi ya. Yes. Jadi bagaimana keluar dari kotak? Ini kan sudah ada soal yang di layar bagi yang di YouTube, yang bagi Anda di istilahnya di Instagram. Bagaimana bukan dengan 4 garis lurus? Banyak orang di dalam kotak dia coba-coba tidak akan pernah bisa. Tapi ini kalau Anda sudah, oh bisa Pak, caranya gimana? Ini digambar, coba Pak Diki ada jawabannya enggak Pak Diki? Jangan-jangan Pak Diki belum ada gambar jawabannya, karena dulu saya jawabnya selalu pakai gambar sendiri begitu ya. Tapi sekali lagi kalau Anda mau begini, jadi 4 kotaknya itu Anda bisa keluar dari kotak. Nah, kotak jadi menghubungkan 4 garis. Jadi gambarnya seperti ini yang kecil ini. Gambarnya kelihatan di sini ya. Kelihatan ya? Yo, ini kalau di saya ini jadi gambarnya sini, saya balik gini ya. Jadi gambarnya begini, keluar dari kotak seret. Nah, jadi tidak dalam kotak 4 garis. Nah, pertanyaannya sekarang keluar dari kotak itu maksudnya ini kan bayang gini, saya tingkatkan. Kalau 3 garis bisa enggak? Bisa 3 garis saja enggak bisa. 1 garis saja bisa kok. Nih, 1 garis bisa. Lanjut Pak Diki, 3 garis no. 3 garis lurus bisa nggak? Bisa. Jadi 3 garis bagaimana? Ya Anda hubungkan dengan cara sebetulnya jadi titik itu kan sebetulnya besar toh. Berapa besar Anda? Jadi ketika berapa besar Anda? Nah. Oke. Nah, ini gambarnya begini kalau di layar. Pak Diki bisa layarnya ke saya? Nah, kalau saya ini kalau 3 garis, nah ini 1 garisnya adalah di atas, kemudian turun ke bawah, tengah sampai tengah, satunya sampai bawah. Sampai sana, sampai akhirnya ketemu, garisnya balik lagi ke sini. Nah, ini kena atasnya, kena tengahnya, kena bawah titiknya. Boleh ke atas lagi, Pak Tung? Nah, ini. Ya. Oke, yes, kelihatan. 3 garis itu adalah gini. Pertanyaan sekarang yang lebih kreatif, 1 garis. Hah? Menghubungkan 9 titik 1 garis bisa lah, enteng mana sih? Waduh, saya enggak punya ini. Anda bisa ada banyak cara gitu ya. Caranya bagaimana? Pakai cara seperti ini bisa, satu pertama, tapi dengan tidak terhingga lurus, tidak terhingga tipis sekali, 1 putaran dunia balik lagi sampai akhirnya kena. Kemudian yang kedua gimana? Ini gampang. Jadi kalau saya bilang ini kertasnya dilipat aja. Kertasnya dilipat boleh enggak? Ini kan enggak pakai aturan toh. Kertasnya dilipat pas 1 titik toh semuanya toh tinggal dihubungin bisa nggak? Bisa. Dari satu titik begitu kertasnya dilipat, woi bisa nggak? Oke, sekarang begini, titiknya kecil-kecil. Nah ini balik lagi, titiknya kecil-kecil ada 9, kemudian di garisnya pakai spidol, bisa nggak? Titiknya kecil-kecil garis pakai spidol 1 seret. Nih garisnya pakai spidol. Jadi titik saking kecilnya ini. Titiknya kecil-kecil, garis pakai spidol gede, seret, bisa nggak? Nah, maksudnya think outside the box itu adalah saya jelaskan satu-satu dulu ya. Namanya think outside the box, yaitu adalah kalau kita mau rodok gila, yaitu adalah yang paling penting kan manfaat. Jadi jangan terjebak aturan-aturan yang ada. Jangan terjebak yang paling parah, persepsi kita. Oh ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, kadang kita ubah aja aturannya. Dulu wanita nggak boleh sekolah juga, dulu wanita nggak boleh. Jangankan wanita, kita pun zaman penjajahan itu yang paling sederhana. Kalau Anda mau menjajah sebuah bangsa atau membuat sebuah generasi atau gini, jangan boleh belajar mereka. Lepaskan dari akses sekolah, lepaskan dari akses internet, kayak misalnya di Korea Utara, negara yang paling menyedihkan katanya sekarang gitu, karena menurut si Nas Daily gitu ya. Jadi negara yang paling menyedihkan, negara yang paling tidak maju. Bagaimana? Ya caranya Pak, informasinya dijajah. Informasinya satu sumber saja. Kalau Anda informasinya satu sumber saja dan dijajah, apalagi tidak boleh sekolah. Zaman dulu, zaman penjajahan Belanda, wow ya, Anda mau sekolah aja susah luar biasa. Demikian juga kalau kita menjajah wanita, gampang. Wanita tidak boleh sekolah aja, biar goblok semua. Itu jajahnya gampang.
Itu kan terjadi toh. Sekarang ada negara-negara yang wanita tetap tidak boleh sekolah, wanita tidak boleh nyetir, wanita tidak boleh nonton, wanita tidak boleh begini. Ya itulah teknik penjajah yang paling sederhana. Nanti kalau pinter, waduh tidak mau ini. Jadi harus Ya, digoblok ya. dulu aja gitu. Nah, tapi sekali lagi, jadi teman-teman, jadi sometimes aturannya diganti aja dulu. Aturannya boleh. Dan kalau kita steril, maunya steril itu ya, kita misalnya steril itu belajar hanya satu saja. Kacamata kita kutu kupret. Atau kita ketupret, kita susah diminta untuk keluar dari kota. Oh ini enggak boleh karena satu. Ya kok kita melihat di sana, loh kok di sana boleh, loh kok di sini boleh ya? Ya. Kutu kupret, kita cenderung membenarkan diri sendiri, tidak toleransi terhadap perbedaan, tidak toleransi terhadap penemuan baru. Menganggap bahwa apa yang kita pikirkan sudah yang paling benar, begitu ya Pak Tung ya? Kalau oleh zaman. Kayak misalnya pada waktu mulai Gojek keluar, wah mendadak demo-demo. Ketika Grab mulai masuk di mobil, wah supir taksi mulai demo-demo. Iya. Ya susah. Kalau Anda tidak meningkatkan diri, Anda pakai kekerasan boleh, tapi kita akan balik ke tempat yang primitif. Nanti baliklah kayak Korea Utara, jadi problem. Nanti kalau Anda komunis, terus kemudian sosialis, tobat Anda baru terasa itu. Tidak ada kok negara yang terbukti sukses ketika Anda pakai komunis sosialis. Kekerasan ya. Oke. Nah, Tiongkok pun sekarang sudah boleh punya perbedaan, orang boleh punya kaya, boleh punya begini. Ya, jadi bahkan bisa jadi lebih kapitalis dari kapitalis kan gitu ya. Tapi sekali lagi kapitalis juga tidak memenuhi syarat karena timpangnya semakin lama semakin tinggi. Makanya harus kita inovasi, bukan hanya kapitalis, bukan hanya sosialis. Makanya tuh kalau si Deng Xiaoping dulu kan bilang, ya lu katanya sosialis, Anda komunis, lu kok sekarang orang boleh kaya begini. Anda kok nyontek di negara barat? Jawabannya gimana? Bagi saya, kucing mau putih lah, mau kucing mau hitam lah, bisa nangkep tikus nggak? Bisa membuat rakyat makmur nggak? Nah, bisa bermanfaat nggak? Percuma Anda idealis, pokoknya begini, tapi negara berapa? Tapi nggak bermanfaat gitu ya. Jadi ujungnya inovasi itu adalah harus bermanfaat ya. Nah, itu yang nomor satu. Itu yang kedua, Pak Diki. Boleh kita lanjutkan? Silakan. Diolah, kalau saya bilang Kak. Baiklah. Tolong layarnya Pak Diki. Nah ini, jadi bagaimana sudah dalam praktek penjualannya ya, think outside the box nih. Ini salah satu think outside the box. Pernahkah Anda berpikir daripada susah menjual, karena Anda jualan Anda yang merasa susah toh, biarkan customer berebut. Perlu nggak nih? Betul, sering sekali. Ya. Berpikir Anda sudah mulai rodok gila. Daripada saya susah jualan, lebih baik biarkan customer berebut. Ini kan lompat luar biasa. Ilmu berpikirnya totally terbalik. Totally terbalik. Nah, saya kasih studi kasus yang up to date dari sekarang gitu ya. Salah satu contohnya adalah misalnya di era pandemi ini orang bilang jualan properti susah. Ternyata enggak loh. Jadi kemarin tuh sampai saya pergi terus di Bali. Setiap ada yang laris, ada yang laku, biasanya saya datang, saya belajar. Saya ini jarang keluar, saya belajar. Tetapi saya sendiri juga mempraktekkan tuh. Daripada jualan susah, kemarin saya makanya kalau Anda follow di Instagram saya tuh di semparingin.tdw, itu kan saya ungkap tuh marketing agen saya gitu yang Oke Properti di Batam, itu dalam waktu 3 bulan dia dapat tambahan bonus 1 miliar lebih. 3 bulan dapat tambahan duit 1 miliar. Lah, kok bisa? Lah karena ikut marketing revolution pada waktu saya jualan itu ke tanggal 28 Desember, sudah akhir tahun, jualannya mulai jam 12 malam. Ada wong edan? Pagi atau jualan properti jam 12 malam. Dan orang antri nggak tahan. Hanya dalam waktu 10 menit 16 detik sold out 96 miliar gitu. Wow, oke. Nah, apa yang dilakukan gaya apa atau teknik rodo gila apa yang dilakukan sampai bisa jualan di jam 12 malam dan sold out itu, Pak? Anda harus mempunyai satu produk Anda harus mulai lebih gitu ya. Lebih apa? Lebih murah, lebih bagus, dan lebih cepat delivery-nya atau apa? Saya lebih murah, lebih bagus gitu ya, dan sudah lebih murah. Contohnya kalau saya kan lebih baik membuat. Lah pertanyaannya kok bisa lebih murah? Nah ini pertanyaannya gitu toh. Jadi selalu di daerah strategis kenapa kok bisa lebih murah? Ternyata karena satu nggak ada jalan. Lupa kalau nggak ada jalan kan tanahnya pakai helikopter. Ya enggak. Kita tanah bisa dapat dengan sangat murah karena nggak ada jalan. Akibatnya kita bisa jual lebih murah. Lah kalau nggak ada jalan nantinya gimana? Jalan yang kita bebaskan dengan harga yang lebih mahal. Itu kan kreatif toh. Betul. Pernah nggak Anda mendengar bahwa nawar itu alangkah lebih baiknya kadang loh ya. Kalau
nawar ke atas. Ya, nawarnya ke atas. Saya berkali-kali nawar ke atas gitu ya. Loh, Pak Tung kok rodo gila? Ya itu namanya think outside the box. Selama tanah di belakang saya bisa dapatkan dengan lebih murah, jauh lebih murah, saya depan bisa beli dengan lebih mahal. Misalnya di Bali, tanah pasaran itu 5 juta. Kok saya bisa jual lebih murah berhadiah kolam renang 2.800 meter. Sekarang sudah terdeliver itu tahun 2014-2015 kita sudah serah terima gitu ya. Itu yang menarik pertanyaannya sekarang. Loh, Pak Tung, sebelah kanan kiri itu jualnya itu 5 miliar. Loh, kok Pak Tung bisa jualan 3 miliar? Itu caranya gimana? Saya tanahnya dapat lebih murah. Lah, lebih murah kok bisa lebih murah? Karena tidak ada jalan. Ini kan kreatif tuh. Nah, terus jalannya saya bebasin. Pasaran 5 juta, tanah di belakang saya dapat 800.000 karena tidak ada jalan. Tidak ada jalan 800.000 tuh. Tanah di depan 5 juta. Saya akhirnya di 88 juta per meter. Loh, lebih mahal. Terus kemudian pada waktu deal, orangnya datang di notaris bilang, Pak, saya kalau tidak 9 juta saya tidak jual. Saya bilang, benar, kalau tidak 9 juta tidak dijual. Saya mau nawar. Oh, tidak boleh, Pak. Pokoknya tidak 9 juta, pokoknya kita batal. Padahal sudah di notaris. Kan biasa kalau gitu ngeper. Oke, saya mau tawar. Pokoknya tidak 9 juta. Dengerin dulu, saya tidak mau dengerin, Pak. Kalau kamu tidak dengerin, saya tidak bakalan nyesel, Pak. Oke, 9 juta toh. Sekarang saya nawar. Dengerin dulu. Saya tidak mau dengerin, Pak. Pokoknya 9 juta, tidak 9 juta, tidak saya lepas. Mulai emosi orang. 10 juta, boleh nggak? Itu kaget. Dengerin dulu, 10 juta, boleh nggak? Oh, gila dong. Ini namanya inovasi. Nawar lebih tinggi. Jadi jangan nawar lebih rendah gitu ya. Sudah. Kalau 10 juta boleh lah. Katanya kalau enggak 9 juta, enggak mau. Tadi sudah marah-marah.